Jadi hari ini saya akan berbicara, saya akan menginterview seorang yang luar biasa, yaitu Bu Sumarni. Jadi beliau ini adalah marketing primary yang sangat luar biasa, cukup konsisten Amin. di Amin. dalam closing, ya kan? Amin. Dan menurut record saya, dia closing yang pertama itu Alexandria Hill, terus kemudian 5 unit di Taman Pondok Legi, ya kan? Padahal beliau juga baru bergabung di Rewa Diponegoro. Oke, selamat pagi Bu Sumarni. Selamat pagi, Pak Andi. Selamat pagi semua. Oke, mungkin Ibu bisa cerita sedikit Bu sebelum terjun di dunia properti dan kenapa kok terjun di dunia properti? Silakan Bu. Sebelum terjun di dunia properti itu, saya itu pada dasar seorang marketing sudah ada karena saya seorang SPG ya. Terus saya tuh suatu saat saya tuh beli rumah, terus setelah itu saya jual itu kok harganya tuh setelah 3 tahun tuh melipat-lipat. Di situ saya kaget, oh ternyata rumah itu seperti ini. Sehingga suatu saat saya ketemu sama bos saya yang dulu pertama kali itu saya cuma telepon melihat rumahnya itu mau saya beli karena di situ ada tulisan dijual hubungi. Terus saya telepon, terus akhirnya saya diajak gabung. Terus akhirnya saya ikut gabung dengan agent properti itu. Karena saya merasa beli rumah itu dalam 3 tahun itu melipatnya itu 3 kali lipat. Dari harga 92, rumah saya waktu itu 3 tahun menjadi 300 juta. Itu akhirnya saya terjun ke properti itu. Oke. Gabung ke dunia marketing itu. Oke. Good. Nah, itu sedikit background mengenai Bu Sumarni. Nah, pertanyaan saya, Bu. Ibu kan closing dengan jumlah yang lumayan banyak dan konsisten. Itu kan juga butuh sebuah strategi. Jadi apa strategi Ibu yang membuat Ibu akhirnya bisa closing secara konsisten seperti itu dan dalam jumlah yang nggak sedikit, Bu? Silakan, Bu. Ya, mengingat usia saya yang sudah seusia di atas 5 ya Pak Andi ya. Terus terang saya kalau melihat pasaran itu saya merasa kalah sama anak-anak muda. Terutama kan sekarang ini mereka-mereka tuh kan bisa mengikuti untuk pakai cara dengan IT. Sedangkan secara otak saya kan saya merasa tidak mampu ngimbangi sama mereka. Tapi saya ngakal terus. Bagaimana saya supaya tetap bisa jualan dengan cara saya. Jadi ya kadang jaga lokasi. Terus kadang database. Kalau saya lagi jenuh, jaga lokasi, panas, capek kayak gitu, saya main database yang lama-lama saya hubungi. Kadang flyering. Kalau tiba-tiba di mobil saya lihat, kok banyak flyer. Flyer apa saja ada. Saya cari tempat yang dimana saya bisa buang flyer itu. Semua flyer saya kumpulin, saya tempelin, terus saya cari tempat di mana tempat itu yang bisa saya membuang semua lokasi. Jadi satu flyer saya cepret, misalkan 4 flyer, 5 flyer saya cepret, saya kasih satu nama, saya stiker, saya bagi dimanapun itu. Kadang untuk membersihkan mobil, kadang saya seperti itu. Terus database, terutama saya menjalin hubungan sama klien yang sudah beli, sama yang belum beli, sama yang bahkan yang kena call 5 pun saya dekati sebagai sahabat kadang itu. Karena yang kena call 5 yang kita tidak bisa proses kan mereka kecewa, Pak. Jadi kadang saya masih tetap menjalin hubungan sama dia. Terus
dia kan juga punya saudara, prinsip saya. Dia kan juga punya kantor, dia kan juga punya teman. Saya nggak segitu saja dia call 5 terus saya buang. Tidak begitu. Suatu saat pasti saya olah. Saya tanya saudaranya mungkin, tetangganya mungkin, kayak gitu terus saya cari karena saya enggak mau ketinggalan sama anak-anak muda sekarang yang main medsos sudah waduh lainnya banyak sekali. Jadi saya pakai cara apa ya gitu terus. Ya intinya saya juga berinovasi lah. Kemarin saya juga yang terakhir ini saya juga belajar medsos. Saya mengadakan gathering pribadi. Jadi gathering pribadi itu saya beli linknya. Sebelumnya saya ngiklan, database saya kumpulin. Setelah itu saya kirim linknya. Saya cari jam-jam yang mereka tuh kumpul sama keluarga. Jam 7 malam. Tapi gatheringnya tuh pribadi, Pak. Pribadi itu hanya saya dengan... Pakai Zoom? Iya, Zoom. Iya. Zoom, tapi saya undang pribadi. Nah, karena saya ingin presentasi itu diterima sama mereka sekeluarga langsung. Sama suami, sama istri pada saat di rumah, sama anak. Itu kan mereka nyantai. Nah, saya presentasi pada saat-saat seperti itu. Biar masuk, pokoknya ngakal terus lah saya intinya. Oh, oke. Itu one on one berarti ya. Jadi satu klien, sesinya satu klien, satu sesi gitu. Enggak. Atau Ibu kumpulkan 5 klien langsung? Saya kumpulkan database dulu. Jadi itu dalam 1 minggu itu sebelumnya saya ngiklan. Saya ngumpulin database, terus mendekati hari hanya itu saya bikin link. Sebelumnya saya nge-share undangan bahwa nanti saya akan mengadakan link, akan mengadakan Zoom gathering pribadi gitu, seorang agent gitu, bukan nggak pakai nama developer atau nggak pakai nama agent pribadi gitu. Saya undang waktu itu lumayan sih ada 20. Terus saya presentasi. 20 orang? Iya, 20 peserta. Oke. Karena kita nembak iklannya juga nggak dikit sih, Pak. 5 portal kita tembak. Oh, oke. 5 portal Ibu tembak, akhirnya ngumpulin database. Oke. Terus hari hanya itu ya ada 10 yang masuk. 20 yang masuk. Ya, sebagian kemarin sudah di closing sama Dinda sama Bu Yanti karena saya itu satu produk atau beberapa produk sekaligus? Karena saya merasa ini gathering pribadi saya. Jadi mereka saya kasih kesempatan apabila tidak suka dengan produk yang saya presentasikan malam itu. Oh, jadi mereka bisa request sama Ibu pada waktu itu? Iya, betul. Bahkan saya enggak hanya menjelaskan satu produk, satu developer saja. Saya juga karena masih ada waktu, saya tambahin dengan satu developer lagi. Terus saya membuka kemungkinan para klien itu, saya tidak membatasi Bapak Ibu untuk bertanya produk lain. Karena di sini saya sifatnya gathering pribadi. Gitu. Nah, ini masih sebagian terus apa masih yang membuat mereka apa yang membuat mereka mau datang ke gathering Ibu? Karena kan nggak mudah ya untuk mendatangkan orang, maksudnya orang itu mau join dengan link Zoom Ibu kan nggak mudah juga. Apa yang membuat mereka tertarik? Itu yang saya nggak tahu sih Pak. Ya cuman beberapa orang ternyata saya undang mereka masuk. Mungkin rasanya untuk gathering pribadi ini mungkin kurang, belum banyak orang ini ya. Belum banyak orang marketing mungkin belum banyak mengadakan ya. Jadi mereka mungkin merasa lebih, dan jamnya itu jam di luar jam kerja, jamnya mereka nyantai sama anak-anak. Sama jam 7 malam gitu kira-kira. Iya, kan mereka belum ngantuk dan mereka juga waktunya istirahat jam-jam segitu tuh. Klien rasanya kalau jam-jam segitu saya kadang bisa juga mereka iseng karena posisinya, karena jamnya juga nyantai, mungkin
dia iseng-iseng juga. Tapi ini sebagian kita masih olah. Kemarin juga sudah ada closing satu yang Bu Yanti sama Dinda itu, karena kita kan satu tim ya, kita bertiga. Ya, sebagian kelihatannya Jadi, minggu ini. itu hasil dari gathering yang Ibu adakan sendiri itu? Iya, iya. Oke, jadi sebagai informasi juga teman-teman, itu kan waktu itu Bu Sumarni juga melakukan gathering itu juga bersama Bu Yanti ya dan Dinda ya. Sama Dinda. Mereka kan terakhir itu kalau nggak salah closing apa ya, Grand East. terakhir closing apa ya mereka ya? Grand East. Grand East. Oke, ya saya ingat. Oke. Nah, itu hasil dari gatheringnya ya. Iya Pak. Nantinya karena ini kita juga masih belajar ya Pak, jadi belum maksimal dan juga belum sempurna. Jadi nanti ke depannya saya akan jalankan itu dulu. Karena saya merasa di lapangan kadang jenuh, terus flyering kita juga panas. Iklan, kadang iklan itu juga kita kalau nggak ada kelanjutannya, iklan tuh kadang lupa. Jadi dari hasil ngiklan yang tempo hari nggak ada nanggepi apa itu tak kumpulin, saya kirim undangan, ada yang respon, ya sudah kita adakan gathering. Itu kalau boleh tahu datang 20 undangan, itu Ibu nyebarkan ke berapa banyak orang? Dapat 20 yang datang? Wah, nggak ngitung Pak, banyak. 100, 200, 300? Lebih. Selama Oke. Jadi ini kita nyebar undangan tuh seminggu. Secara fisik pun saya nyebar undangan. Secara fisiknya itu juga nyebar undangan. Oke. Nah, ini yang disebut dengan oleh Bu Sumarni sebagai inovasi. Nah, memang saya jarang melihat dari agent properti melakukan yang namanya gathering pribadi. Apalagi sekarang ini kan, kalau dulu kan namanya gathering kan fisik. Harus ketemu orang, ya kan, itu kan juga keluar biaya. Kalau sekarang kan hanya melalui Zoom. Zoom kan harusnya murah banget, ya kan. Nah, dan itu ternyata Bu Sumarni itu kan teman-teman juga saya tahu dengan jaga lapangan, flyering, iklan. Itu kan pasti pegang database tuh. Database mungkin sekarang ada 100, 200, ya kan. Nah, itu kan kalau teman-teman kadang kan males toh ngelolanya 100-200, gimana caranya. Nah, makanya dari ini saya melihat bahwa ini yang dilakukan Bu Sumarni dengan dia itu melakukan gathering. Akhirnya apa? Mau tidak mau database yang 200, 300, 400, 500 jumlahnya, mau tidak mau kan akan diundang lagi. Nah, ini sebuah strategi yang menurut saya sangat smart ya. Jadi ini akhirnya membuat orang itu, ya saya juga misalnya diundang, ya nggak ada salahnya, apalagi saya memang cari rumah, ya kan. Nah, kira-kira itu sih strategi yang menurut saya luar biasa ya. Jadi teman-teman, nah ini yang saya highlight mengenai inovasi. Jadi kita jangan berhenti untuk berinovasi. Nah, oke, terus mungkin ada strategi lain Bu, yang kira-kira Ibu manfaatkan supaya menambah jumlah closing dari Bu Sumarni. Karena saya ini merasa memang saya kekurangan saya itu di teknologi ya Pak ya. Jadi saya tuh kadang secara fisik saya tuh kemana-mana tuh pendekatan sama orang atau sama klien yang sudah lama, misalkan kita nggak kontak, saya cari saya bagaimana kabarnya, boleh saya main ke kantor kayak gitu. Terus nanti siapa aja. Saya pernah suatu saat itu open table ini cerita pengalaman sedikit ya Pak, boleh ya? Boleh. Satu saat saya open table di Polda. Nah, di Polda itu bapak-bapaknya itu serem-serem Pak kalau ditawarin. Pakai kumis ya Bu ya? Iya, saya mendekat tuh dia marah Pak. Permisi Pak, mau nawarin ini. Ibu tahu, kita ini sudah cicilan banyak. Apalagi suruh nyicil rumah lagi. Kita ini sudah pusing, Bu, mikir cicilan tiap hari, kebutuhan bayar sekolah, dan lain sebagainya. Saya nggak kurang akal, Pak, pada saat itu. Saya ingin memecahkan suasana yang seperti itu tuh seperti apa. Waktu itu saya juga sama teman-teman. Teman-teman juga
Loh, Bu Marni kok bisa katanya gitu. Terus saya ngomong, oh gitu. Jadi untuk nyicil rumah kemungkinan sudah nggak bisa ya Pak, karena Bapak banyak cicilan. Iya jelas lah. Ibu pikir gaji kita ini berapa? Katanya gitu. Terus waktu itu saya nggak kurang akal. Saya untuk memecahkan, tetap saya ingin menjalin sama dia itu Pak. Tapi dengan cara seperti apa? Saya ngomong gini, oh gini Pak, kalau memang kondisi Bapak itu seperti itu, bagaimana kalau Bapak itu gabung sama kita, join sama kita? Nah, misalkan Bapak ini kan di kantor banyak orang tuh segini banyaknya itu kan pasti ada salah satu yang butuh rumah, Pak. Nah, bagaimana kalau Bapak yang nawarin di sini, nanti saya yang presentasi ke teman Bapak. Nah, di sana Pak, nanti ada hasil kita. Jadi, oh gitu ya? Iya, lumayan loh Pak. Nanti justru cicilan-cicilan Bapak itu akan tercover dari kerjasama dengan kita. Saya juga jadi ketawa-ketawa Pak. Oh iya iya Bu. Oh gitu ya 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 kayak gitu. Aku sama teman-teman waktu itu ya, teman-teman ada di Zoom ini kan mungkin. Oh Bu Marni itu bisa aja. Karena pada saat itu saya ingin memecahkan orang yang marah-marah itu bagaimana supaya dia tidak marah gitu, supaya tetap bisa berteman dengan saya walaupun tidak beli gitu loh. Akhirnya ini yang disebut banyak akalnya ya. Oke, terus ya. Bu. Terus. Akhirnya kita tetap kontek-kontekan. Oh iya, ini hari Rebo saya juga ada viewing kiriman dari dia. Okay. Karena di Polda itu kan banyak yang di daerah Waru itu kan banyak yang orang Polda ya. Jadi bahkan temennya itu suruh beli komplek ini sama aku. Saya ini mau lihat yang lain nih. Wes gak usah lihat lain nih. Wes percaya sama Bu Sumarni pasti diarahkan yang terbaik untuk kamu. Lokasinya itu sudah tepat di sini tuh. Gak usah lihat-lihat lain nih. Temen itu maksa kayak gitu. Oke. Ya, itu ini sebuah inovasi yang luar biasa juga. Jadi maksudnya kadang itu kita nawari orang itu marah-marah tadi kayak seperti Bu Sumarni bilang karena dia tidak punya sudah maksudnya cicilan banyak dan sebagainya. Nah, kita jangan hilang akal. Nah, Bu Sumarni itu akhirnya merubah orang ini menjadi informan dia. Ya kan? Jadi ya sharing-sharing komisi lah, sharing-sharing BLT lah, ya kan? Supaya apa? Orang ini akhirnya mereferensikan teman-temannya yang kemudian bisa dijadikan klien, ya kan? Nah, itu berapa banyak yang direferensikan oleh orang ini, Bu? Ibu sudah dapat berapa banyak klien, potensial klien kira-kira? Ada yang beli sih ada 3, Pak. Sampai sekarang. Oh, yang beli sudah ada 3. Tapi bukan dia, tapi saya tetap bersaudaraan dengan dia. Nah, maksudnya referensi itu dari dia, maksudnya? Iya, dari dia sendiri. Bahkan ke lokasi tuh kadang dia yang nganter. Oh. Lokasi tuh dia yang nganter. Nanti apa kalau sudah serius gitu baru, ya Bu ini orangnya serius. Gitu. Bahkan dia kadang nggak ngomong sama saya ke lokasi. Temenku tak tunjuk Bu tapi nggak suka gitu. Karena saya merasa di zaman sekarang saya nggak bisa ngikuti teknologi ya. Mungkin saya nih lama-lama ini saya nih usia-usia saya ini otak-otaknya wis gak anu. Bagaimana saya terus mengakal, terus mencari akal. Rasa kalau untuk referensi database itu saya rasa tetap akan berjalan Pak sampai kapan. Itu prinsip saya. Oke. Ya, itu andalan saya tuh. Kalau saya melihat kalau saya melihat dari cara-cara Bu Sumarni ini cara-cara yang menurut saya kreatif ya. Jadi mengadakan gathering pribadi, terus kemudian pakai informan ya. Ini hal-hal yang inovatif yang mungkin teman-teman juga bisa berpikir out of the box ya. Jadi kadang kita cuma berpikir gimana cara dapat klien, flyering, iklan dan sebagainya. Lah ini cara-cara yang memang sudah banyak yang dilakukan. Cuma Bu Sumarni melakukan yang namanya extra mile lah, melakukan sesuatu yang inovatif ya kan, sehingga akhirnya ya dari situ-situ akhirnya bisa mendapatkan closingan ya kan. Oke Bu, terus dari mengelola database
Jadi ibu kan ngelola database. Nah itu ibu secara rutin menghubungi mereka, terus bagaimana cara ibu nge-touch mereka itu? Bahkan kemarin itu ada kejadian, dia membawa teman ketemu agent lain. Beli ke agent lain, dia ketemu saya. Loh Bu Sumarni, teman saya beli ke agent lain. Itu pun saya enggak memutuskan untuk break sama dia, enggak Pak. Loh, lain kali kasih saya ngomong gitu. Jadi kok bisa nggak kasih saya? Lain kali kasih saya. Di sini tuh properti banyak duit, Pak. Jadi banyak cara kita. Yang penting Bapak ada referensi, nanti saya ngolah. Bapak dapat apa waktu dia beli ke agent lain? Ya nggak dapat apa-apa, Bu. Nah, itu kasih saya. Walaupun dia sudah, ibaratnya dia sudah melupakan saya kan, Pak. Tapi saya juga nggak sakit hati. Lain kali kasih saya ya. Oke, siap Bu Sumarni, katanya gitu. Saya sebenarnya agak cegek. Oh, kamu tuh kok dulu baik-baik aku, kok kamu mau kasih no orang. Saya agak cegek. Tapi langsung saya buka kembali. Lain kali kasih saya ngomong gitu. Nanti ada hasil di sana. Jangan masuk properti, referensi properti kok nggak dapat apa-apa. Oh, nggak zamannya sekarang. Properti itu banyak duit di sana. Saya ngomong gitu. Ini dia sudah ngirim orang juga. Nanti hari Rebu itu mau apa? Besok mau viewing. Saya berusaha, begitu orang sudah tidak suka sama saya, kesannya ada sesuatu yang nggak berkesan, ada sesuatu yang mengecewakan dia, saya tidak hanya sampai di situ. Tetap saya jaga, gimana kabarnya, gimana rumahnya, gimana nyaman atau tidak, itu terus. Karena dari situ saya yakin mereka tuh punya teman, punya kantor, punya saudara, nantinya dia akan punya anak, itu akan tumbuh terus menurut saya. Kalau saya, mereka tuh menanamkan nama saya di pikirannya dia. Setiap dia ketemu orang yang mau cari rumah, oh ya, pasti dia merasa, oh aku no konco nang properti kan, pasti gitu. Itu sih perasaan saya, Pak, kayak gitu. Oke. Jadi ini kan yang cara dipakai Bu Sumarni ini kira-kira seperti gini. Jadi kalau teman-teman itu punya database 1000 atau 500 lah katakanlah, 500 database. Nah, 500 database ini masing-masing katakanlah punya relasi, mereka kenal dengan 100 orang. Berarti kan kalau 500 dikalikan dengan 100 orang, itu ketemu berapa? Artinya Anda punya potensial 50.000 database baru. Betul ya? Jadi dari 500 itu bisa berkembang jadi 50.000. Nah, ini cara yang dipakai oleh Bu Sumarni supaya dia tetap mengembangkan ya Bu Sumarni kan mungkin mengakui bahwa ya saya ini nggak seperti anak-anak muda di mana jago teknologi ya kan, mereka bisa dapatkan dari iklan dan sebagainya. Makanya dia menggunakan yang namanya teknik kolaborasi, berkolaborasi dengan banyak orang. Nah, ini teknik yang menurut saya sangat make sense dan sangat lebih powerful daripada iklan di medsos sekalipun loh. Kalau saya bilang, karena kenapa? Kalau saya punya teman dan saya yang ngomong kepada teman saya produk ini bagus, itu pasti lebih kena daripada orang itu melihat di sosial media advertising, karena hubungan pertemanan ini sangat luar biasa sekali. Oke, ini teknik yang menurut saya jarang dipakai oleh teman-teman properti ya. Kalau begitu Bu, mungkin tips dan trik terakhir buat teman-teman di sini supaya mereka bisa closing banyak juga seperti Bu Sumarni, apa kiat-kiatnya? Ya kita harus terus berinovasi, jangan terpaku ke satu cara. Kita marketing tuh kayak bebas, kayak orang bebas melayang-layang, mau bisnis sambil tidur, sambil jalan, sambil lari, sambil apa. Kalau dunia marketing sih menurut saya seperti itu. Jadi kalau cara ini tidak bisa flyering, kita ada waktu kosong,
kita nggak ada jadwal jaga, kita bisa ketemu siapa saja, di mana saja, kita nongkrong di warkop, titip-titip flyer di warkop, intinya kita selalu harus ada cara. Dan jangan putus asa. Jangan putus asa maksud saya, kita kerjanya tuh harus enjoy. Jadi kita bawa suasana kerja itu selalu enjoy. Kalau kita tegang, menunggu-nunggu, kok gak closing, rasanya itu tambah jauh menurut saya. Jadi kalau saya kerja itu, kerja. Jadi sedikit pengalaman ya, saya cerita sedikit lagi ya Pak ya. Saya pernah handle itu 10 kali, sudah berputar-putar tidak closing. Iya, oke. Akhirnya suatu saat, saya ketemu klien tuh hanya ingin menjelaskan, tidak ingin closing. Hanya ingin menjelaskan sampai tuntas. Terserah klien ini mau beli apa tidak. Saya ngomong begini sama klien saya. Sudah jelas Mas, untuk KPR, untuk cara bayar, untuk mekanisme, apa sudah setuju, apa sudah paham dengan produk kita? Ya sudah Bu, katanya gitu. Terus saya ngomong gini, ya sudah, kalau gitu coba Masnya pulang dulu, coba sharing sama orang tua, rundingan sama bapak ibu, sama keluarga. Nanti kalau sudah keluarga, oke, Masnya hubungi saya untuk segera dilakukan proses pembelian. Saya ngomong gitu. Klien saya jawab apa-apa, karena saya sudah tidak berharap apa-apa, sudah capek ya itu, sudah piro kali saya handle. Akhirnya dia jawab gini, loh, saya ini mau beli sekarang Bu. Ibu tahu, saya itu sudah capek keliling-keliling, sudah kemana-mana, saya tidak mau keliling-keliling putar-putar lagi, saya mau beli sekarang. Itu cerita. Jadi menurut saya kesimpulannya gini, kalau kita kerja, terus kita kerja dengan enjoy, suatu saat itu pasti. Closing itu suatu saat pasti. Itu yang saya alami. Oke. Suatu saat pasti. Itu yang selalu ada tertanam di benak saya. Itu aja. Terima kasih. Oke. Jadi tidak perlu harus berpikir kok tidak closing. Yang penting jalani aja proses. Ya kan, closing itu akan datang dengan sendirinya apabila kita itu punya hati yang sabar ya, tulus kepada orang. Itu nanti akan closing itu akan datang sendiri. Kira-kira seperti itu ya Bu Sumarni ya? Iya, ya sudah mengalami mengalami mentok lah istilahnya saya waktu itu. Ya sudahlah, saya hanya ingin menjelaskan. Mentok kan pikiran saya sudah capek keliling bahkan 1 hari 3 tempat. Kalau kita ngomong 2 hari itu sudah bosan loh Pak di lapangan itu. Panas, ngomong, pindah lokasi, itu sudah. Akhirnya saya sudah kira-kira sudah 10 lebih lah saya presentasi itu. Terus akhirnya ya sudahlah, hari ini saya cuma mau presentasi, terserah kamu mau beli atau enggak, dengan tenangnya hati saya pada saat itu. Ya sudah Mas, dipikir dulu Mas. Ternyata dia jawabannya gini, loh saya ini sudah capek Bu keliling. Saya ini sekarang mau beli. Oh gitu. Ya sudah. Itu terjadi. Oke, thank you Bu Sumarni untuk sharing yang luar biasa. Ya, terima kasih. Ini sangat memberkati kita semua. Oke. Selamat thank siang. you Bu Sumarni.